Oke, video ini untuk pertemuan ke-10. Nah, sebenarnya kita masih melanjutkan dari minggu lalu. Kalau materi minggu lalu itu kita membahas mengenai transaksi sales dan purchase. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama itu ada RMA. Jadi RMA ini Return Merchandise Authorization, lalu yang kedua itu mengenai transaksi cash and bank, ketiga itu ada fixed asset, dan yang terakhir itu laporan keuangan. Nah, untuk RMA sendiri ini merupakan transaksi semacam garansi. Jadi kalau misalnya kayak kita servis HP gitu ya, kita beli HP terus ternyata ada yang rusak, kita komplain dong. Nah, kita komplain ke perusahaan itu. Nah, nanti kan biasa mereka akan putuskan nih apakah barangnya itu akan diperbaiki atau diganti dengan barang yang sejenis, atau bisa saja barangnya itu dibatalkan. Jadi nggak diapa-apain barangnya. Kayak gitu ya. Jadi RMA ini merupakan transaksi pengembalian barang yang rusak dari pelanggan ke pihak penjual untuk diperbaiki atau diganti dengan barang yang sejenis. Nah, ini kalian bisa lihat di halaman 86 ya, teman-teman, di modul. Oke, nah, kita akan mulai dari RMA ini aja. Oke, jadi di dalam RMA ini ada 2 tahapan dalam menginput transaksi RMA. Yang pertama, itu kita menginput penerimaan barang yang rusak dari pelanggan. Lalu yang kedua, penginputan atas tindakan yang dilakukan untuk barang rusak yang dikembalikan tersebut. Jadi setelah kita terima barangnya, kita memilih tindakan yang dilakukan atas barang tersebut. Apakah akan kita perbaiki, kita ganti, atau dibatalkan. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk aja ke transaksinya ya. Pada tanggal 12 Oktober 2010, perusahaan menjual 10 unit tas pinggang kepada pelanggan 02 secara tunai dengan memberikan garansi selama 1 bulan. Nah, garansi tersebut mencangkup ada perbaikan, penggantian bagian tas yang rusak, serta penggantian tas dengan tas yang sejenis. Nah, untuk yang pertama-tama, kita buat dulu sales invoice-nya, karena kan ini masih transaksi penjualan. Oke, ini kita berarti ke sales, klik sales, lalu sales invoice. Oke, kita pilih customer-nya dulu ya, PT Pelanggan 2. Lalu tanggalnya itu 12 Oktober, 10 unit tas pinggang. Oke, kita ubah dulu ya. Invoice date-nya 12/10/2010. Nah, karena dia tunai, berarti itemnya adalah COD. Oke, kita isi itemnya tas pinggang, kuantitinya 10. Oke, ini kalau sudah, semuanya udah otomatis ya teman-teman. Ini kita save and new. Oke, nah karena ini ada transaksi tunai, berarti kita langsung masukkan ke sales receipt-nya ya, karena ini adalah penjualan tunai. Kita lanjut ke penjualan tunai, berarti kita ke sales invoice yang tadi, lalu klik sales receipt yang ada di bagian atas. Kelihatan ya? Oke, kita klik. Nah, ini kita masukkan tanggalnya dulu ya, berarti tanggal pembayarannya sama, payment date-nya. Oke,
check amount-nya ini udah ada ya 14.300.000. Yang amount-nya dibayar semua, kita klik save and new. Oke, nah kita sudah mencatat transaksi penjualannya. Berikutnya, ternyata nih pada tanggal 1 November 2010, si PT Pelanggan 02 ini mengajukan klaim atas pembelian tanggal 12 Oktober 2010 untuk 5 unit tas yang rusak. Nah, setelah diproses, ternyata barang tersebut tidak dapat diperbaiki. Maka dari itu diputuskan produsen akan mengirimkan tas baru sebagai penggantinya. Nah, proses ini membutuhkan seminggu sejak tanggal pengajuan klaim. Nah, ini berarti udah masuk ke RMA-nya ya, teman-teman. Nah, langkah yang pertama, kita input dulu mengenai barang yang kita terima. Karena kan dia mengembalikan 5 barang itu kan ke kita. Nah, kita klik RMA yang dia ada di sini. Lalu klik RMA. Yang sebelah sini, oke. Nah, kita masukkan tanggalnya itu adalah tanggal 1 November 2010. Nah, estimasi fixnya ini tadi dibilang seminggu sejak tanggal pengajuan klaim. Jadi kita bikin 7 hari setelah ini adalah tanggal 8. Nah, description-nya, pengembalian tas pinggang. Maaf, estimasi date-nya kita bikin tanggal 7 saja. Oke, customer name-nya kita pilih PT Pelanggan 2. Nah, item number-nya ini adalah si tas pinggang. Nah, kita isi nomor invoice-nya ya, teman-teman. Tadi nomor invoice-nya itu sales invoice kita tadi nomornya 1002 ya. Kalau di modul itu tadi 1010 ya, teman-teman. Karena saya belum bikin transaksi yang sales sebelumnya, jadi di saya masih 1002. Oke. Nah, untuk problem description ini kalian nggak harus sama dengan modul. Yang penting deskripsinya sama dengan yang soal gitu, sesuai. Ya, ini pengembalian 5 unit tas pinggang. Kemudian 5 unit. Nah, kalau sudah, ini kita langsung klik save and close aja. Oke. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah kita input di RMA action-nya. Kita pilih tindakan atas pengembalian barang tersebut. Nah, entry date-nya ini adalah kita masukkan di tanggal 1 November. RMA nomornya ini kita pilih dari RMA yang udah kita buat sebelumnya ya, teman-teman, yang baru kita buat tadi. Kita pilih. Nah, technician ini technician ini sebenarnya orang yang akan memperbaiki barang itu ya. Nah, di sini kita nggak ada dibilang ya, jadi kita kosongin aja ya, di modul itu nggak ada. Nah, untuk action-nya tadi dibilang akan memberikan barang yang baru. Nah, berarti kalau kita memberikan barang yang baru, berarti action-nya adalah replace. Nah, kalau repair ini berarti diperbaiki, kalau cancel ini dibatalkan. Jadi, sebenarnya barangnya nggak perlu penggantian atau nggak perlu diperbaiki gitu. Jadi itu di cancel. Nah, ini kita di replace. Oke. Nah, gudang untuk stock warehouse-nya kita pilih gudang 1 dan scrap warehouse-nya adalah gudang 2. Oke, ini. Nah, ini di tabelnya jangan lupa diisi, kita isi tas pinggang, kuantitinya 5.
Oke, kuantitinya kita isi 5. Kalau sudah, kita klik Save and Close. Nah, itu untuk RMA-nya sudah. Nah, selanjutnya, pada tanggal 9 November 2010, dikirimkan barang baru sebagai ganti barang yang rusak kan. Nah, saat perusahaan mengirimkan barang baru tersebut, maka kita harus menginput di delivery order. Sama kayak pas di penjualan ya, ketika kita mengirimkan barang, berarti kita membuat delivery order. Ini juga sama, kita buat delivery ordernya. Oke, kita berarti ke sales, klik delivery order. Oke. Nah, ini kita pilih pelanggannya, PT pelanggan 2. Lalu di sini kita di sebelah customer kita select RMA. Nah, ini muncul RMA yang nomor 1000. Kita klik, ini di checklist ya. Setelah di checklist, kita klik OK. Nah, muncullah item yang tadi kita buat di RMA tadi ya. Nah, delivery date-nya jangan lupa diganti jadi tanggal 9 November 2010. Oke. Nah, kalau sudah, barangnya sudah sesuai, nih, di modul juga ada ya, kalian bisa lihat. Oke, kalau sudah kita klik Save and Close. Oke. Selanjutnya, kita ke contoh yang lain. Contoh kedua, pada tanggal 14 Oktober 2010, perusahaan menjual 10 unit tas punggung kepada pelanggan 1 secara tunai dengan memberikan garansi 1 bulan. Nah, ini sama ya, garansinya ada mencakup perbaikan, penggantian bagian tas yang rusak, serta penggantian tas dengan tas yang sejenis. Nah, oke, untuk yang pertama-tama kita harus buat transaksi penjualannya dulu, teman-teman. Sama kayak tadi ya. Jadi kita bikin sales invoice, PT pelanggan 1, tanggalnya ini 14 Oktober ya. Kita ubah dulu. Ship date-nya juga karena ini tunai, kita tanggal yang sama aja. Oke, terms-nya jangan lupa diubah COD karena ini transaksi tunai. Nah, itemnya tas punggung 10 unit. Teksnya udah. Oke. Udah muncul ya total invoice-nya. Kalau sudah, kita save and close. Nah, selanjutnya, karena ini penjualan tunai, berarti uangnya juga akan langsung kita terima ya. Nah, ini kita customer receive-nya pelanggan 1. Oke, yang kita bayar adalah yang 7.700.000 ya. Klik pay, lalu klik kalkulator. Nah, ini sebenarnya kalau kalian mau isi manual pun 7.700.000 di sini boleh. Atau kalian misalnya mau isi kalkulatornya dulu juga boleh. Nanti dia bisa otomatis kayak gini kan tadi saya kosongin dulu. Misalnya di sini saya bikin 7.700.000. Nah, ini juga nanti dia bisa mengikuti sih. Atau kalau misalnya kalian mau manualnya kalian isi manual, itu juga boleh. Nah, nanti cek account-nya kita kalkulator ini kalian klik, dia langsung otomatis keluar 7.700.000. Oke, tanggalnya jangan lupa diubah. Jadi tanggal berapa ya? Tanggal 14 Oktober. Cek date-nya juga diubah. Oke, kalau sudah kita klik Save and Close. Oke. Selanjutnya, pada tanggal 2 November 2010, PT Pelanggan 01 mengajukan klaim atas pembelian tanggal 14 Oktober untuk 2 unit tas yang rusak. Nah, perusahaan
menampung klaim tersebut dan diteruskan kepada produsen tas. Setelah diproses, ternyata barang tersebut dapat diperbaiki. Namun, jasa perbaikan tersebut akan dikenakan kepada pembeli. Oke, nah proses ini dibutuhkan seminggu dihitung sehari setelah tanggal pengajuan klaim. Oke, jadi di sini barangnya dapat diperbaiki, tapi pembeli dikenakan jasa perbaikan. Oke. Nah, untuk langkah pertama ini sama. Nah, jadi kita ke menu RMA, lalu klik RMA. Date-nya jangan lupa diganti, jadi tanggal 2 November ya. Oke, 2 November. Estimated fix-nya berarti sama tadi 7 November. Nah, description-nya. Nah, ini description-nya pengembalian tas punggung ya. Nah, customer name-nya kita pilih PT Pelanggan 1. Item number-nya ini tas punggung. Invoice number-nya yang 1003. Oke. Nah, problem-nya berarti pengembalian 2 unit tas yang rusak. Ini kan nggak perlu sama persis seperti di modul ya. Yang penting deskripsinya mencerminkan kondisinya. Oke, kalau sudah kita klik save and close. Selanjutnya kita klik RMA action ya teman-teman. Nih, kita klik RMA action. Terus sama kayak tadi, entry date-nya ini adalah tanggal 2 November. RMA nomornya tadi kita ada yang 1001. Oke, technician-nya ini nggak ada dikasih tahu ya siapa yang perbaiki, berarti kita kosongin aja. Action-nya berarti di repair, diperbaiki. Oke. Nah, kalau kita repair, yang di bawah ini nggak muncul karena kan kita tidak mengganti barangnya kan. Kita akan mengembalikan barang yang sama juga, bukan barang baru gitu. Nah, item number-nya kita pilih tas punggung, quantity-nya 10. Oke, kalau sudah ini kita klik save and close. Nah, jika sudah, pada tanggal 10 November, jadi barang ini sudah jadi, udah diperbaiki. Nah, setelah barangnya diperbaiki, muncullah tagihan untuk jasa perbaikannya sebesar 120.000 per unit dan menerima pembayaran pada saat itu juga. Nah, oke, berarti yang pertama kita tetap harus menginput delivery order-nya dulu ya. Kita ke sales, delivery order. Oke. Ini kita pilih pelanggan 1. Nah, di sini kita select RMA. Pilih RMA 1001, ini kita checklist, lalu klik OK. Nah, muncullah barang yang tadi. Oke. Nah, karena ada jasa perbaikan, nih, di sini dibilang ada jasa perbaikan, kita pilih invoice di bagian atas sini. Di bagian atas dari delivery order ada invoice. Kita klik invoice-nya dulu. Nah, ini untuk mencatat jasa perbaikannya ya. Nih, teman-teman, muncullah seperti ini. Nah, ini itemnya kita ganti ya. Jadi, yang sebelumnya harus kita inin dulu ya, teman-teman. Dari delivery order ini, kalian save dulu. Oh ya, tanggalnya diubah dulu. Tanggal 10. Delivery-nya 10 November 2010. Ini kita save and new dulu.
Sorry teman-teman, sebelumnya di MA-nya saya bikin item number atas punggung ya. Kita kan sebenarnya kita tidak mengganti barangnya kan, kita memperbaiki, berarti harusnya item number-nya ini adalah jasa perbaikan. Ya. Oke, teman-teman. Jadi sebelumnya harusnya di RMA-nya itu kita ininya jasa perbaikan ya, teman-teman. Untuk kuantitinya ini ada 2. Maaf ya, saya tidak melihatnya tadi. Oke. Kalau sudah kita bikin RMA-nya, ini kita save and close. Lalu kita ke sales, ke delivery order. Nah, ini baru kita customer-nya pilih PT Pelanggan 1. Ini kita select RMA. Yang ada di bagian atas muncul kotak ini, kita checklist RMA nomor 1001. Klik OK. Nah, di sini akan muncul itemnya itu jasa perbaikan, kuantitinya 2. Oke, tanggalnya jangan lupa kita ganti ya, tanggal 2 November 2010. Nah, item unitnya tadi di modul dikatakan jasa perbaikannya itu 120.000 per unit. Karena kita ada 2, berarti di sini kita nih teman-teman. Ini kita oke dulu aja ya. Nah, kalau udah nih, kita klik invoice langsung yang di atas. Kita klik. Nah, di sini baru kita masukkan harganya. Pertama kita ubah dulu invoice date-nya. 2 November 2010, ship date-nya juga sama. Oh, ship date-nya ini tadi kita kirim barangnya tanggal 2. Termnya ini karena langsung dibayar COD. Nah, jasa perbaikannya ini adalah 120.000 per unit. Nah, di sini amount-nya muncul 240.000 ya, teman-teman. Nah, sama seperti di modul. Ya, modul halaman 93. Oh, sorry, tanggalnya tanggal 10 ya. Ship date-nya juga tanggal 10. Oke, kalau sudah, nah ini kan kita uangnya ini langsung kita terima kan, berarti kita langsung klik lagi sih sales receipt yang di atas. Ya, ini berarti kita terima 240.000. Nah, ini sudah ada angkanya ya, sudah otomatis. Payment date-nya kita ubah tanggal 10 bulan 11 2010. Check date-nya juga kita ganti. Oke. Nah, ini kalau sudah benar, kita klik save and close. Oke, nih sudah dibayar, paid. Sudah kita terima uangnya. Nah, untuk kasus yang ketiga, pada tanggal 20 Oktober, perusahaan menjual 15 unit tas punggung kepada PT Pelanggan 03 secara tunai dengan memberikan garansi selama 1 bulan. Oke, teman-teman. Nah, di sini dia dapat garansi juga 1 bulan. Garansinya itu mencangkup perbaikan, penggantian tas yang rusak, serta penggantian tas dengan tas yang sejenis. Ya. Maka yang pertama kita lakukan itu sama, kita membuat sales invoice-nya terlebih dahulu. Oke, kita ke sales invoice. Nah, ini kita belum ada ya PT Pelanggan 3, berarti kita klik new customer.
namanya PT Pelanggan 03. Nah, untuk informasinya ini, karena tidak ada informasi lebih lanjut, kita langsung klik OK aja. Oke. Ini dia membeli 15 tas punggung. Tanggal 20 Oktober. Nah, ini di sini secara tunai juga ya, teman-teman. Bukan hutang. Ship date-nya. Oke, berarti itemnya tas punggung 15 unit. Nah, ini amount-nya udah ada ya. Oke. Kalau sudah, kita klik Save and New. Nah, karena ini penjualan tunai, sekali lagi berarti kita klik sales receipt-nya. Kita balik ke sales invoice yang tadi. Dan kita klik sales receipt yang ada di Oke ya, teman-teman. Kita ganti dulu tanggalnya jadi tanggal 20 Oktober 2010. Oke. Nah, check amount-nya ini sudah ada ya, 10.500.000. Nggak perlu kita apain lagi. Kalau sudah, kita klik Save and Close. Nah, ini invoice-nya sudah dibayar. Oke. Selanjutnya, ternyata tanggal 10 November, PT Pelanggan 3 ini mengajukan klaim atas pembelian yang tadi. Nah, dia mengajukan klaim untuk 5 unit tas yang rusak dan estimasi penyelesaian seminggu terhitung sehari setelah tanggal klaim. Ternyata, setelah dicek pada tanggal 14 November 2010, 5 unit tas tersebut tidak rusak, hanya perlu dibersihkan saja. Nah, ini yang disebut dengan cancel atau dibatalkan ya. Nah, maka 5 unit tas tersebut langsung dikembalikan ke PT Pelanggan 3 tanpa dilakukan perbaikan ataupun penggantian. Nah, langkah yang harus kita lakukan pertama-tama itu sama, kita ini ke RMA, lalu ke RMA. Ya. Nah, tanggalnya kita tadi tanggal klaimnya ya. Klaimnya itu tanggal 10 November. 10 November 2010. Estimasi date-nya berarti tanggal 17 ya, tanggal 17 November 2020. Description name-nya pengembalian 5 unit tas rusak. Customer name-nya ini PT Pelanggan 3, item number-nya tadi dia tas punggung. Invoice number-nya, invoice nomor tanggal 20 ya teman-teman, 1006. Problem description-nya ini pengembalian. Oke. Kalau sudah, kita klik Save and Close. Selanjutnya, nah kita klik RMA Action ya. Nah, RMA Action, kita masukkan entry date-nya ini tadi tanggal 10 November 2020. RMA number-nya kita masukkan 1002. Nah, action-nya ini adalah cancel. Karena barangnya nggak kita perbaiki ataupun kita ganti. Karena sebenarnya barangnya itu tidak rusak, hanya perlu dibersihkan saja. Berarti action-nya adalah cancel. Tidak dilakukan apapun. Oke, kita klik Save and Close. Nih, di sini juga ada catatannya ya. Tidak perlu dibuat DO karena setiap aksi yang dibatalkan, barang tidak jadi dikembalikan penjual. Jadi, namanya juga kita cancel kan, berarti barang itu tidak kita terima lagi. Karena sebenarnya tas itu kan nggak rusak, jadi untuk apa dia kirim lagi ke kita. Nah, karena tidak ada barang yang dikembalikan ke kita, berarti kita
tidak perlu mengirimkan barang itu lagi ke customer kita. Seperti itu. Jadi tidak perlu ada DO. Oke, untuk materi RMA hanya segitu. Kalau masih bingung nanti kan boleh tanya lagi. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke bab selanjutnya yaitu pengeluaran dan penerimaan kas bank. Nah, di sini transaksi yang termasuk di menu ini sebenarnya adalah transaksi pengeluaran atau penerimaan kas selain yang berasal dari penjualan maupun pembelian ya. Nih, makanya di sini kita bikinnya other payment dan other deposit. Oke. Ini ya. Nah, contoh transaksi yang masuk ke other payment ini ada di modul ya, bisa kalian lihat itu ada pembelian aktiva tetap secara tunai atau pelunasan atas pembelian non-kas suatu aktiva tetap. Lalu ada pembayaran sewa gudang dibayar di muka. Nah, ini kan kita pakai cash kan bayarnya, makanya masuk ke other payment. Nah, lalu yang ketiga, pembayaran biaya bunga atau administrasi bank dan pokok utangnya. Nah, ini kan transaksi ini adalah transaksi di luar penjualan dan pembelian kita dan menggunakan uang tunai. Nah, pertama kita mulai dari other payment dulu ya. Nah, other payment ini kalian bisa ke menu cash and bank, ya nomor 2 dari atas, lalu kalian klik yang ini, payment. Ya, yang bawah, kalian klik. Oke, kita baca soal yang pertama, kasus pertama. Pada tanggal 1 November 2010, PT Obat Puyeng membayar sewa gudang. Membayar sewa gudang sebesar 12 juta selama 1 tahun. Oke, pembayaran dilakukan secara tunai. Nah, kita masuk ke other payment tadi ya, paid from-nya. Nah, ini kita lihat dia melalui kas atau melalui bank. Nah, di sini dibikin paid from-nya ini adalah Bank BCA. Kita pilih kas Bank BCA. Date-nya tadi tanggal 1 November. Kita ubah 1 November 2010. Nah, memonya ini bisa kalian isi pembayaran sewa gedung untuk 1 tahun. Account number-nya tadi kita kan membayar sewa gudang sama 1 tahun ya, berarti sewa dibayar di muka. Kita masukkan sewa dibayar di muka, amount-nya adalah berapa tadi? 12 juta ya. Nah, ini kan dengan kalkulatornya. Nah, udah muncul di sini total payment 12 juta. Ini kita nggak perlu ada akun kas lagi di bawah ini. Kenapa? Karena dengan kita mengisi paid from kas Bank BCA, ini Bank BCA kita sudah langsung terkredit, udah langsung berkurang saldonya dari sini. Ya, jadi kita nggak perlu lagi bikin sewa dibayar di muka pada kas, sama kayak pas di perusahaan jasa kan kita di general voucher seperti itu kan, sewa dibayar di muka pada kas. Nah, ini karena kita menggunakan menu kas and bank, kita sudah memasukkan kas Bank BCA ini di atas. Bayarnya dari kas Bank BCA, jadi nanti dia otomatis terpotong saldonya. Ini kita klik save and close. Oke, selanjutnya kasus yang kedua, tanggal 1 Desember 2010, PT Obat Puyeng membayar pokok utang. Pokok utang sebesar 10 juta dan biaya bunganya 2 juta. Nah, kepada Bank ABC. Nah,
Pembayaran ini dilakukan melalui transfer dari rekening perusahaan yang ada di Bank BCA. Ini masih sama ya, teman-teman. Jadi sini kita ada bayar dua macam, yaitu pokok utangnya dan bunga dari utang itu. Oke. Caranya masih sama. Kita ke payment atau other payment, kita klik. Pay from-nya tadi melalui kas Bank BCA atau kita akan bayar melalui kas Bank BCA. Date-nya tadi tanggal 1 Desember. Memonya ini pembayaran pokok utang dan bunga. Oke. Account number-nya berarti ada dua ya. Kita melunasi hutang Bank ABC, pokok hutangnya sebesar 10 juta, dan biaya bunganya 2 juta. Berarti kita masukkan juga sih biaya bunga. Nih, beban bunga. Kita masukkan 2 juta. Oke, jangan lupa diklik kalkulatornya. Nah, di sini muncul 12 juta ya. Di sini juga total payment-nya sudah 12 juta. Kalau sudah, kita klik Save and Close. Atau Save and New juga boleh. Nah, benar ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita mau dibikin jurnal, dia utang Bank ABC, beban bunga pada kas. Ya. Tapi sekali lagi, karena kita membuatnya menggunakan menu kas bank, di other payment, berarti di sini sudah otomatis terpotong saldo kas Bank BCA-nya karena sudah kita masukkan di atas nih yang paid from. Oke. Nah, selanjutnya ini transaksi penerimaan kas atau bank. Ya. Jadi di sini adalah penerimaan kas selain dari penjualan. Oke, jadi selain dari penerimaan penjualan, ini kita masukkan ke other deposit. Contohnya, ada penjualan aktiva secara tunai. Ini selain persediaan ya. Kalau jual persediaan berarti kan itu masuk ke sales receipt ya. Nah, lalu ada pendapatan bunga bank, terus dan pendapatan lain-lainnya. Oke, kita langsung masuk ke kasus yang pertama. Pada tanggal 1 Oktober 2010, PT Obat Puyeng menerima pendapatan bunga sebesar 3 juta dari Bank BCA. Nah, penerimaan ini ditampung di rekening perusahaan yang ada di Bank BCA. Oke, berarti kita ke deposit yang di atas, klik, kita pilih deposit to kas Bank BCA, tanggalnya tadi tanggal 1 Oktober. 1 Oktober 2010. Oktober. Oke, memonya menerima pendapatan bunga. Nah, untuk memo ini juga kan nggak harus sama dengan yang di modul ya. Yang penting sesuai dengan transaksinya. Nah, berarti account number-nya kita masukkan pendapatan bunga. Sebentar. Oh, karena kita belum ada pendapatan bunga, ini kita bisa masukkan ke pendapatan lain-lain ya. Kita klik pendapatan lain-lain sebesar 3 juta. Nah, ini kita klik kalkulatornya 3 juta. Oke, nah ini juga sama. Kita nggak perlu lagi mendebit si kas bank itu, nggak perlu. Kenapa? Karena dengan kita isi di kas bank ini, kita sudah isi yang di bagian atasnya deposit to. Nah, ini artinya adalah uangnya masuk ke kas bank BCA langsung. Jadi, otomatis kas bank BCA kita sudah bertambah sebesar 3 juta. Ya, jadi nggak usah bikin kas lagi, akun kas itu nggak perlu. Kalau sudah, kita klik Save and New. Oke. Nah, untuk materi kas bank, other payment, dan other deposit, contohnya sudah selesai ya. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke transaksi aktiva tetap. Nah, di sini ada mengenai
penjualan dan pembelian aktiva tetap, ya. Seperti yang sudah saya bilang waktu setup kasus dagang mengenai period end. Period end itu harus kita lakukan sesaat sebelum kita mencatat penjualan aset, ya. Jadi kalau kita mau jual aset, kita harus period end dulu. Nih, period end hanya boleh dilakukan pada saat penyusutan akhir bulan atau sebelum penjualan aktiva tetap, ya. Nah, catatan penting untuk transaksi pembelian atau penjualan aset tetap itu kita menggunakan yang namanya akun perantara, yaitu transaksi aktiva tetap. Nah, akun ini tuh hanya akun perantara, jadi nanti saldonya tetap akan kita nolkan, ya. Nah, transaksi aktiva tetap ini tipe akunnya adalah other current asset. Oke, berarti kita buat dulu ya teman-teman akun ini. Kita ke list, chart of account, lalu klik new, coba tipenya other current asset, account number-nya itu 160100. 160100. Ini name-nya transaksi aktiva tetap. Kalau sudah, kita klik OK. Oke, kalau sudah, kita masuk ke kasus yang pertama. Ini pembelian aktiva tetap. Pada tanggal 1 Oktober, PT Obat Puyeng membeli mobil merek Sonda dari CV Sonda dengan harga 40 juta secara tunai. Dalam transaksi ini, ada dua aktivitas yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah pembayaran aktiva tetap itu sendiri. Ya, kita melakukan pembayaran dulu. Lalu yang kedua, kita mencatat daftar tambahan aktiva tetap ke dalam form fixed asset list. Nah, untuk yang pertama, pembayaran aktiva tetap, ini kita masukkan ke other payment dulu ya. Nah, berarti kita ke kas dan bank, lalu payment, paid from-nya, kita pilih tadi dia melalui apa ya? Oh, langsung ke kas. Tanggalnya, tanggal 1 Oktober. Oke. Memonya pembelian aktiva tetap. Kita pilih akun ini adalah akunnya transaksi aktiva tetap ya. Di sini belum menggunakan akun asetnya. Sebesar 40 juta, kita klik kalkulatornya 40 juta. Kalau sudah, kita klik save and close. Oke. Udah ya teman-teman, udah kita close. Lalu selanjutnya kita masukkan aktiva tetap itu ke daftar aktiva tetap kita. Caranya tuh ada dua sebenarnya ya. Kalian bisa ambil yang dari activity, nih bisa dari sini, atau kalian bisa ke fixed asset, terus ini, klik yang new fixed asset, itu sama aja. Kita klik. Nah, asset type-nya tadi sedan, berarti ke sedan. Ya betul. Acquisition date-nya kalian isi tanggal pembeliannya ya. 10 Oktober 2010. Nah, usage date ini jika tidak keterangan kita samakan dengan tanggal akuisisi. Jadi diasumsikan mobil ini dipakai saat dia beli juga. Gitu. Description-nya kita masukkan mobil Sonda. Oke. Estimated life-nya itu ada 5. Depreciation method-nya straight line. Estimated life-nya 5. Depreciation method-nya kita pilih straight line. Nah, aset account-nya berarti masuk ke kendaraan. Accumulated depreciation account-nya itu akumulasi penyusutan kendaraan, dan depreciation account-nya beban penyusutan. Nah, ini rate-nya dia otomatis 20% ya, teman-teman. Kalau sudah, kita ke menu expenditure di sebelah general. Oke, kalau sudah, ini kita masukkan akun transaksi aktiva tetap yang sudah kita jurnal sebelumnya di
payment, other payment. Masukkan amount-nya 40 juta. Nah, kalau sudah, di bawah sini nanti dia langsung muncul aset cost-nya. Aset cost-nya 40 juta nih. Nah, di sini juga langsung ada accounting book value-nya 40 juta. Ya, jadi kalau kita isi atas ini, di bawahnya langsung keisi. Oke, selanjutnya kalau sudah kita klik save and close. Nah, berikutnya ini adalah pembelian aktiva tetap, tapi secara kredit. Ya, sebenarnya hampir sama, cuma karena kita menggunakan kredit, berarti kita mencatat transaksi yang pertamanya kan transaksi aktiva tetap pada utang jangka panjang. Nah, ini kita nggak bisa menggunakan menu other payment. Kenapa? Karena dia utang kredit. Sedangkan untuk yang other payment itu untuk transaksi tunai ya, untuk yang kasnya kita terima atau kita keluarkan. Oke, berarti ini kita masukkan ke jurnal voucher. Kita berarti ke general ledger, ke jurnal voucher. Date-nya kita ganti 1 Oktober juga. Oh, ini dia dari PT Toto. Oke. Di 1 Oktober 2010. Ini pembelian aktiva tetap. Di account number-nya kita masukkan lagi akun transaksi aktiva tetap sebesar 50 juta. Kreditnya adalah utang jangka panjang. Nih, dan utang jangka panjangnya ini kita buat baru ya untuk utang Toto karena dia ke PT Toto. Nih, kita kontaknya kita buat long term liability, phone number-nya boleh bebas, name, utang Toto. Kita klik OK. Nah, ini kita pakai account Toto ya. Account utang Toto. Nah, di sini sudah balance. Kalau sudah kita klik save and close. Nah, selanjutnya sama. Kita masukkan informasi aset tetap kita yang baru. Kita klik fixed asset, lalu new fixed asset. Ya, itu tadi kita beli mobil Toto ya. Berarti aset type-nya adalah sedan juga. Ini ya, teman-teman. Bisa kalian lihat di halaman 106. Aset type-nya sedan. Acquisition date-nya 1 Oktober 2010. Asset description-nya ini mobil sedan Toto. Nah, ini kita lihat dulu informasinya itu dia sama 5 tahun dan didepresiasi dengan metode straight line. Kita isi estimated life-nya 5 tahun, depreciation method-nya straight line. Aset account-nya berarti kita kendaraan, akumulasinya, akumulasi kendaraan, depresiasinya beban penyusupan. Oke, kalau sudah, kita klik expenditure-nya lagi, masukkan account transaksi aktiva tetap yang sudah kita input sebelumnya. Sejumlah angka yang di jurnal ya teman-teman, 50 juta. Nah, ini dia otomatis ya di bawahnya. Kalian enter dulu tadi, baru dia bisa muncul. Kalau kalian nggak enter, nanti dia di bawah ini dia nggak muncul. Ya, kalau sudah kita klik save and close. Oke, selanjutnya mengenai penjualan aktiva tetap. Nah, proses penjualan aktiva tetap ini memerlukan 2 tahap aktivitas. Yang pertama, yaitu pelepasan aktiva tetap di form fixed asset list
dan penerimaan kas di form under deposit. Namun, sebelum kita masuk ke dalam pencatatannya, kita harus melakukan period end. Kenapa? Karena jika kita tidak melakukan period end, maka aktiva tetap yang terjual itu tidak dapat dicatat penyusutannya. Nah, penyusutan ini adalah penyusutan sampai dengan aktiva tetap tersebut mau dijual. Jadi penyusutan sebelum terjadinya pelepasan aktiva tetap ini. Jadi sebelum kita jual, kita harus melakukan period end dulu ya untuk mencatat si penyusutannya itu. Nih, pada kasus di sini kita penjualan aktiva tetapnya terjadi pada akhir Desember 2010. Berarti kita period end-nya ini bulan Desember, year-nya 2010. Berarti kita ke general ledger, lalu period end. Nah, periodnya kita ganti ke Desember. Year-nya 2010 ya. Nah, kalau sudah, kita klik oke. Nah, kalau sudah period end, nih, kita kan menjual sedan yang dibeli pada bulan Oktober dengan harga jual 50 juta. Jadi harga jualnya 50 juta. Berarti kita ke fixed asset. Ya, setelah kita fixed asset, lalu kita ke fixed asset list. Kita klik, kita pilih sedan yang dijual tadi. Ini ya. Kita klik 2 kali. Lalu klik dispose yang di atas nih, teman-teman. Ada dispose. Oke, yang paling atas kita klik dispose. Nah, akan muncul kotak ini. Nah, kita bikin disposal date-nya itu tadi dibilang akhir bulan Desember. Berarti tanggal 31 Desember 2010. Nah, gain atau loss account-nya kita masukkan ke account keuntungan atau kerugian. Kuantitinya 1 ya yang dijual. Nah, ini tadi asetnya kita jual. Berarti kita centang yang bagian aset selling. Oke. Lalu masukkan aset price. Aset price ini adalah harga aset tersebut saat dijual. Jadi kita tadi menjual asetnya seharga 50 juta ya. Oke, kita masukkan 50 juta. Nah, account di sini kita masukkan transaksi aktiva tetap. Nah, jadi sesuai dengan artinya tadi ya, transaksi aktiva tetap ini adalah akun perantara. Jadi sebelum kita masuk kasnya, kita menggunakan akun transaksi aktiva tetap. Jadi di sini kita nggak bisa langsung pakai akun kas, itu nggak bisa ya. Tetap harus pakai transaksi aktiva tetap. Kalau sudah, kita klik yes. Nah, ini nanti dia muncul dispose. Kita sudah dispose satu aset. Oke, kalau sudah sini save and close. Lalu oke, teman-teman, selanjutnya adalah setelah dia di-dispose, kalau kalian lihat di bagian chart of account, kita refresh, nah, di sini muncul transaksi aktiva tetap sebesar 50 juta. Nah, karena dia cuma perantara, kita harus pindahkan dia ke akun kas kita. Ya, jadi transaksi aktiva tetap ini, dia saldonya harus 0. Oke. Berarti kita ke menu cash and bank, lalu ke ada deposit ya. Klik yang deposit. Nah, depositonya ini kita ke kas. Ke kas biasa, tanggalnya, tanggal dispose-nya tadi ya. Tanggal dispose-nya ini tadi tanggal 31 Desember. Nah, memonya penjualan aktiva tetap. Nah, account number-nya kita masukkan si transaksi aktiva tetap tadi. Sebesar 50 juta. Jangan lupa klik kalkulatornya. Nah, udah muncul ya.
angkanya di sini dan total deposit di bawah. Kalau sudah, kita klik Save and Close. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya nih kayak yang kemarin, kalian ada salah period end. Nah, di sini dikasih tahu cara mengoreksi period end. Jadi, untuk melakukan koreksinya, kalian bisa ke list, general ledger, lalu journal voucher, list, general ledger, ke journal voucher. Nah, filter by date-nya, kalian uncentang. Type-nya kalian pilih period end dan depreciation expense. Nah, muncullah si period end yang telah kita lakukan kan. Nah, setelah itu, kalian tinggal delete, klik kanan, delete. Kalau misalnya kalian salah, lalu kalian bisa ulang lagi di period end. Ya, tapi kalau misalnya nggak bisa di-delete nih, nah, kalau misalnya emang nggak bisa di-delete, kalian bikin jumlah pembaliknya. Jadi, saldonya tetap 0. Seperti itu. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini tentang laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan itu sebenarnya masih sama ya. Kalian bisa ke report, lalu index to report. Nah, kalian pilih ini mau yang mana. Nah, untuk laporan keuangan, kalian pilih financial statement. Untuk balance sheet, kalian pilih yang paling atas yang standar. Kita klik. Nah, as of-nya ini saya bikin per 31 Desember 2010. Nah, ini muncul ya, teman-teman. Bisa dilihat. Oke. Kalau sudah, selanjutnya ini profit and loss juga kita ambil yang standar. Yang di paling atas ya. Kita klik. Nah, periodenya ini saya bikin dari 1 Oktober 2010 sampai 31 Desember 2010. Klik OK. Nah, ini juga muncul ya, teman-teman. Ini mungkin untuk profit and loss-nya nggak akan sama saya, karena saya belum membuat yang transaksi penjualan dan pembelian yang di minggu lalu. Ya, jadi kalian nggak usah bingung kenapa net profit atau loss kalian beda sama saya. Karena saya juga nggak buat yang purchase sama sales yang minggu lalu ya. Baru yang minggu ini aja. Oke, selanjutnya ini ada RS statement. Nah, as of year-nya kita ubah 2010. Nah, ini kalau kalian mau lihat RS statement-nya ya, teman-teman, di sini ada. Oke, teman-teman, untuk materi minggu ini sudah cukup. Sudah kita bahas semua ya, mulai dari modul RMA, cash and bank, fixed asset, sampai ke laporan keuangan. Kalau masih ada yang kalian bingungkan, boleh kalian tanya ya. Kalian tanya di grup Teams atau grup lain, atau chat ke saya atau ke Karesi juga boleh. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Dan kalau ada yang masih kurang jelas, atau ada suara-suara yang mengganggu, mohon maaf. Oh ya, tadi di bagian RMA mungkin saya ada sedikit kesalahan ya, untuk bagian yang di repair. Di repair itu kan kita memperbaiki. Berarti barangnya nggak kita gantikan, kita masih menggunakan barang yang sebelumnya dikembalikan. Ya kan? Nah, tadi saya pas di RMA-nya itu, saya mengisi unitnya itu adalah tas punggung ya, itemnya. Padahal harusnya itu adalah jasa perbaikan untuk 2 unit itu. Itu ya. Tadi saya sempat salah. Lalu udah segitu aja. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bisa kalian pahami dan juga bermanfaat untuk kalian. Thank you.